Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nurizki. Di sini saya bersama Gina Sri Rahayu akan menyampaikan materi bab 5 tentang Wali Songo dan pemeranannya dalam penyebaran Islam di Indonesia. Berikut merupakan pemaparan penjelasannya. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti orang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini memiliki arti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka berketurunan ningrat. 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Maulana Maghribi karena ia berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gresik karena selama kurang lebih 20 tahun ia berhasil mencetak peropon penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia berdakwah secara intensif dan bijaksana meskipun bukan orang Jawa, tetapi ia mampu mengatasi keadaan masyarakat setempat dan menerapkan metode dakwah yang tepat untuk menarik simpati masyarakat kepada Islam. Di antara upayanya yaitu menghilangkan sistem kasta dalam masyarakat. Yang kedua, Sunan Ampel atau Maulana Rahmatullah. Sunan Ampel memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta dekat Surabaya. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang tidak setuju terhadap adat istiadat masyarakat Jawa pada masa itu, seperti kebiasaan mereka yang mengadakan sesaji atau selamatan. Namun, para wali lain berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dihilangkan dengan segera, melainkan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Sunan Ampel juga dianggap sebagai penerus cita-cita dan perjuangan Sunan Gresik. 3. Sunan Bonang atau Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang termasuk wali yang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan kebudayaan masyarakat Jawa seperti ayang dan musik gamelan. Untuk itu, ia menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu diseringi dengan ucapan 2 kalimat syahadat, sehingga musik gamelan yang mengiringinya dikenal dengan istilah sekaten. Yang keempat, Sunan Derajat atau Maulana Syaifuddin. Beliau dikenal sebagai wali yang berjiwa sosial tinggi. Sumbangsihnya terhadap yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit cukuplah banyak. Perhatian yang demikian besar terhadap masalah sosial sangat tepat karena ia hidup pada saat kerajaan Majapahit runtuh dan rakyat mengalami krisis yang memprihatinkan. Selain itu, dalam berdakwah, ia menggunakan media kesenian. Fakur adalah salah satu ciptaannya. 5. Sunan Kudus atau Maulana Jafar Syahdi. Wali Songo yang terdapat gelar Wali Al-Ilmi atau orang yang berilmu luas adalah Sunan Kudus karena ia memiliki berbagai ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu fikih. Karena keahliannya itu, ia mendapatkan kepercayaan dari Kesultanan Demak untuk mengendalikan pemerintahan dan bangkit tinggi di wilayah itu untuk melancarkan penyebaran Islam. Ia membangun sebuah masjid di Kudus karena di sampingnya terdapat menara tempat beduk masjid. Yang keenam, Sunan Giri atau Maulana Ainul Yakin. Ia memiliki nama asli bernama Raden Paku, wali yang menyebarkan agama Islam dengan penitik berat pada bidang pendidikan. Ia pernah belajar di pesantren Ampel dan juga sebagai pendiri pesantren ini. Dapat dikatakan bahwa Sunan Giri merupakan tokoh pemersatu Indonesia di bidang pendidikan agama Islam. 7. Sunan Kalijaga atau Maulana Muhammad Syahid. Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai seorang wali, ia juga dikenal sebagai budiawan dan seniman. Karena wawasannya yang luas dan pemikirannya yang tajam, ia tidak hanya disukai oleh rakyat, tetapi ia juga disukai oleh cendekiawan dan pengusaha. Sunan Kalijaga melakukan dakwahnya dengan cara berkelana. Sarana dakwah yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit, alur cerita, dan tokoh wayang kulit memuat nilai-nilai Islam.
Di antara lagu yang diciptakannya adalah Ganggulan. Yang kedelapan, Sunan Muria atau Maulana Umar Said. Beliau termasuk salah satu wali songo yang dikenal pendiam, tetapi sangat tajam fatwanya. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, ia lebih memfokuskan di daerah pedesaan, karena ia sendiri tinggal di tempat yang jauh dari keramaian bersama rakyat biasa. Ia juga seorang wali yang menyukai seni. Dua tembang bernuansa Islam hasil ciptaannya adalah Sinom dan Kinanti. Tembang Sinom umumnya melukiskan suasana ramah, tamah, dan nasihat. Adapun tembang Kinanti bernada gembira digunakan untuk menyampaikan ajaran agama Islam, nasihat, dan falsafat hidup. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Maulana Syarif Hidayati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu seorang wali songo yang sangat berperang dalam penyebaran agama Islam di Cirebon, Jawa Barat, yang merupakan cucu raja penjajahan yang lahir di Mekah. Setelah dewasa, ia memilih berdakwah di Jawa dan menggantikannya kedudukan pamannya, dan berhasil menjadikan Cirebon sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Apa sebab keberhasilan Wali Songo dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Hal ini dikarenakan ajaran dakwah mereka sangat unik serta sosoknya ramah dan menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam prosesnya juga disebutkan bahwa jarang terjadi perlawanan dari masyarakat terhadap para wali terkait dengan islamisasi, sehingga masyarakat Jawa bisa memeluk Islam secara sukarela. Mengapa beberapa dari wali songo seringkali menyebarkan agama Islam melalui media seni? Alasan Sunan Kalijaga memakai model dakwah kultural sebagai jalan dakwahnya karena beranggapan bahwa lebih mudah menyebarkan agama Islam dengan memadukan dengan unsur kebudayaan masyarakat.